hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Halo, selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen. Salam, kita berjumpa lagi dalam kasih anugerah Tuhan. Kita bersyukur untuk pujian yang sangat meneguhkan dan menguatkan. Engkau hadir di sini. Pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas satu tema, kuasa Yesus membebaskan dan mengutus. Bersama narasumber kita, pembimbing masyarakat Kristen Sumatera Selatan, Pendeta Bagus Penjahitan. Hai Bapak, apa kabar? Puji Tuhan, baik Bu. Sehat ya, Pak? Sehat Bu. Sehat ya.
Baik pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, mari persiapkan hati untuk mengikuti seluruh rangkaian Mimbar Agama Kristen pada hari ini. Oke, kita akan mendengarkan nas Alkitab dan juga latar belakang mengapa tema ini perlu kita diskusikan dan bicarakan pada saat ini. Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita kali ini adalah kuasa Yesus yang menyembuhkan dan yang mengutus. Yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Kemudian mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang letaknya berseberangan dengan Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian. Ia tidak tinggal dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak lalu sujud di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku." Sebelumnya, Yesus pernah memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Roh itu sering menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, tangannya dibelenggu dan kakinya dirantai. Namun ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang terpencil. Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion." Karena ia kerasukan banyak setan. Setan-setan itu pun memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Di situ ada sekawanan besar babi sedang mencari makan di lereng bukit itu. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang-orang itu untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk dekat kaki Yesus, telah berpakaian dan sudah waras. Mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa pun meminta Yesus meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Lalu naiklah ia ke dalam perahu dan kembali. Orang-orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Namun Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah dilakukan Allah kepadamu." Orang itu pun pergi ke seluruh kota dan memberitahukan segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Amin, terpujilah nama Tuhan. Amin. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus akan dirinya. Hari ini kita akan berbicara tentang satu kekuatan besar yang luar biasa yang mengatasi langit dan bumi dimiliki oleh kuasa Yesus. Bagaimana seseorang yang sudah kerasukan setan puluhan tahun namun dilepaskan oleh kuasa Yesus. Kita akan mendengarkan kupasan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Bagus. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih Bu. Jadi dalam teks yang kita baca tadi, di situ dikisahkan tentang Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang Gerasa yang kerasukan. Ya. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus itu atas roh-roh jahat. Ya. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana terjadi pemulihan total. Pemulihan total. Secara rohani, mental, dan juga secara sosial. Dan yang keempat, kita akan melihat bahwa ada misi, ada tugas, ada panggilan, ada pengutusan untuk menjadi saksi Kristus. Itu Bu. Oke, baik. Kita akan kupas satu-satu ya Pak Pendeta ya.
Kita melihat dari pendahuluan, latar belakang teks ya. Kemudian bagaimana poin pertama nanti akan Pak Pendeta sampaikan. Silakan Pak Pendeta. Ya, kita melihat Bu, bahwa ada latar belakang ya tentang bagaimana ada seorang yang di Gerasa, dia kerasukan roh jahat. Nah, Gerasa ini itu bukan wilayah Yahudi, bukan, melainkan di luar wilayah Israel. Nah, di sana kita melihat ada seorang pria, seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat, tinggal di pekuburan. Dia diikat, dia dirantai, tapi tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena ada banyak setan atau dikatakan legion yang menguasai pria yang ada di Gerasa ini. Nah, di sini saudara, kita melihat bagaimana gambaran seorang yang memiliki kehidupan yang hancur tanpa harapan. Ya, tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, terjadi sebuah perubahan. Gitu. Nah, kita melihat yang pertama, ya, bahwa kuasa Yesus itu membebaskan. Kita tadi baca di ayat yang ke-27 sampai dengan 33. Bagaimana setan itu ternyata mengenal Yesus. Ya, dan justru tunduk kepada Yesus. Makanya dikatakan legion. Ya, bukan hanya satu setan, tapi banyak roh jahat, banyak setan yang merasuki seorang pria yang di Gerasa tadi. Tapi takluk kepada perintah Yesus. Mereka takut. Bahkan dikatakan tadi di ayat yang ke-28 tadi dikatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon janganlah menyiksa aku. Nah, di sini kita melihat bagaimana setan pun dia kenal sama Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahkan setan pun memohon supaya Yesus jangan menyiksa mereka. Nah, di sini Ibu, saudaraku, ya, Tuhan Yesus mengizinkan akhirnya legion tadi masuk ke sekumpulan babi-babi ya, itu untuk supaya mereka jangan dibinasakan. Nah, tetapi kita melihat bagaimana Yesus pun punya kuasa penuh atas alam roh. Itu. Ya. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudaraku, ada aplikasinya. Poin yang pertama ini, bahwa tidak ada kuasa jahat yang lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus, Bu. Itu. Mau dia satu, mau dia dua, bahkan dikatakan legion, ada banyak roh jahat yang merasuki pria Gerasa tadi, semua tunduk takluk di bawah Yesus. Artinya tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama, Bu. Amin ya. Kuasa Yesus membebaskan dan mengutus, itu tema kita ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen, kita berbicara tentang satu kekuatan besar yang dimiliki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta, bahwa kuasa alam semesta pun tunduk terhadap kuasa Yesus. Bahkan legion yang tidak hanya satu roh, tetapi adalah kumpulan roh-roh jahat ya. Begitu banyak roh-roh jahat tunduk kepada kuasa Yesus. Dan seorang yang kerasukan roh jahat di Gerasa ini, kita sudah melihat bagaimana latar belakangnya tadi. Dia diikat, dirantai, namun tidak ada yang sanggup begitu ya. Semuanya lepas dan dia tinggal di pekuburan. Tapi nanti kita akan lihat akhirnya seperti apa ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, dalam acara Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen, kita membahas satu tema, kuasa Yesus membebaskan dan mengutus. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain.
pemirsa, bersama kami dalam Indonesia Bertakwa dalam segmen Mimbar Agama Kristen bersama Pembimas Kristen Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini. Kita membahas satu tema, kuasa Yesus membebaskan dan mengutus. Kita akan mendengarkan penjelasan selanjutnya. Silakan Pak Pendeta. Ya, tadi kita melihat yang pertama bagaimana kuasa Yesus. Yang kedua, kita melihat pemulihan. Ya, total terjadi atas orang yang kerasukan setan atau roh jahat di Gerasa itu. Nah, kita melihat dalam teks yang kita baca tadi, bagaimana orang yang kerasukan ini setelah dia memperoleh kesembuhan, artinya setan itu pergi, diusir dari dalam tubuhnya, orang ini mengalami pemulihan total dalam hidupnya. Dia duduk di kaki Yesus, di mana tadinya dia tinggal di perkuburan, di mana tadinya dia tidak berpakaian, di mana tadinya dia diikat, tangannya diikat, dia dibelenggu, ya. Tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, setan itu keluar dari dalam tubuhnya, lalu dia mengalami kesembuhan dan pemulihan total. Dia duduk di kaki Yesus, lalu dia sudah berpakaian dan waras. Nah, di sini kita melihat bagaimana awalnya dalam dirinya, dalam kehidupan orang ini terjadi kekacauan. Kenapa? Karena dia dirasuki oleh roh jahat. Tetapi ketika dia bertemu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya dipulihkan. Setan itu keluar dari dalam tubuhnya. Sehingga terjadi kedamaian. Gitu. Nah, disinilah kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka yang tadinya, yang awalnya, kehidupan kita itu penuh dengan kekacauan, tidak ada kedamaian, kegelisahan, ketakutan. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, maka yang ada adalah kedamaian. Oke. Lalu kita melihat yang terjadi dari orang Gerasa tadi, ya. Dari keterasingan dia terasing. Kenapa? Karena dia dianggap orang-orang pada saat itu orang-orang yang gila, kan seperti itu. Nah, tetapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, yang tadinya dia mengalami keterasingan, akhirnya dia mengalami pemulihan relasi sosial. Artinya dia diterima kembali oleh lingkungannya, oleh masyarakatnya, oleh orang-orang sekotanya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa aplikasi dalam kehidupan kita? Ya, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan roh kita, tidak. Ketika kita mengalami ketakutan, ya, mungkin kita kerasukan roh jahat, apapun itu, ya, Tuhan Yesus tidak hanya membebaskan roh kita, tetapi Tuhan Yesus juga memulihkan hidup kita secara menyeluruh. Gitu loh. Hidup kita dipulihkan secara total. Roh, tubuh, jiwa kita dipulihkan secara total. Gitu, Bu. Oke. Ya. Jadi ini sangat menarik ya Pak Pendeta, karena orang yang kerasukan roh jahat ini di Gerasa ini memang kondisinya sangat parah ya, sangat parah. Bahkan bisa dikatakan sudah gila ya begitu ya, karena dia tinggalnya bukan lagi di rumah bersama dengan keluarga. Bahkan mungkin keluarga sudah buang ya, karena dia sudah di pekuburan ya. Dia sudah kerasukan roh jahat yang luar biasa. Nah, Bapak mau katakan bahwa tidak ada kekuatan atau masalah sebesar apapun yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus, sebenarnya begitu ya. Tapi mungkin ada contoh-contoh Pak ya di dalam kehidupan hari lepas hari, dalam kehidupan orang percaya, bahkan semua manusia lah gitu ya, yang punya persoalan-persoalan yang begitu berat dalam hidup mereka, tetapi mereka mau seperti orang Gerasa ini yang dipulihkan. Mungkin Pak bisa ada contoh apa gitu. Iya. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku, ya, semua orang pasti punya masalah, kan begitu. Ya, apalagi kalau masalah itu berkaitan dengan yang paling berat dalam hidupnya. Masalah ekonomi, sakit penyakit, ya, dan juga mungkin sama seperti kayak orang Gerasa tadi, ada roh jahat dalam tubuhnya, dalam hidupnya, ya kan, yang mengikat dia. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan Yesus, itu, ya, bukan datang kepada kuasa dunia, tapi datang kepada Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga sama seperti orang Gerasa tadi. Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus,
maka dia mengalami pemulihan, kesembuhan total dalam hidupnya. Amin ya. Gitu. Saya juga diberkati hari ini ya di renungan pagi ya Pak ya. Dalam Ibrani 13:8 tuh Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya membuat satu judul, Yesus berkuasa atas hari ini. Yesus berkuasa atas hari ini. Jadi kita mau mempercayai bahwa Tuhan memiliki kuasa yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan bagaimana orang percaya ini untuk tetap memiliki keyakinan iman kepada Kristus yang juga pernah melakukan mujizat kepada orang gerasa, yang juga hari ini tetap berkuasa atas seluruh hidup, memberi masukan atau himbauan Bapak kepada orang-orang percaya. Jadi memang kuncinya adalah kita harus tetap tinggal dalam Yesus, jangan di luar Yesus. Makanya Yesus mengatakan dalam kitab Injil Yohanes kan, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa ya. Jadi begitu pentingnya kita sebagai orang Kristen harus tetap tinggal di dalam Yesus. Gitu. Tidak hanya mengimani, gitu. Tidak hanya percaya, ya kan, bahwa Yesus ada Tuhan, tidak cukup di situ. Tapi bagaimana kita tetap tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam diri kita. Gitu. Sehingga disitulah kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus setiap saat. Jadi sekalipun ada tantangan, persoalan, pergumulan, sakit penyakit apapun itu dalam diri kita, kalau kita selama kita tetap tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita, maka kita kita mengalami pemulihan, pembebasan, kita dibebaskan, dikuatkan, diberikan pengharapan. Oke, gitu. apapun masalahnya, seberat apapun pergumulan itu ya. Kembali kuncinya adalah percaya kepada Yesus yang memiliki kuasa dahulu, sekarang, sampai selamanya, dan tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam diri kita. Jadi artinya pemirsa, apapun pergumulan persoalanmu, mungkin hari ini engkau sedang stres ya, depresi, engkau mengalami masalah pribadi, dosa mungkin yang hanya engkau sendiri tahu. Atau engkau mengalami masalah dengan suami, istri, anak-anak, ekonomi, apapun itu, mari datang. Orang gerasa yang memiliki pergumulan luar biasa, bahkan tidak dapat disentuh oleh manusia. Saat Yesus datang kepadanya dan dia percaya, Tuhan membebaskannya. Demikian juga hidup Anda. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan. Setelah datang pada Yesus ada pemulihan total. Pemulihan total. Seringkali dalam kehidupan orang percaya, bagaimana orang itu tidak mengalami pemulihan total. Khususnya dalam jiwa, kan tubuh, jiwa, dan roh ya Bapak ya. Jadi masalah mungkin selesai tapi jiwanya masih ada persoalan, terlebih rohnya gitu. Bapak mungkin punya satu trik atau apa ya, saran-saran begitu supaya orang yang mengalami masalah datang pada Yesus dan tidak hanya percaya datang pada saat itu, tapi dia mengalami pemulihan secara total dalam hidupnya. Silakan Pak. Oke, makasih Bu. Jadi ketika kita datang kepada Yesus, ya, datang dengan kerendahan hati, dengan motivasi, dengan tujuan yang memang kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Sama kayak kata orang desa tadi kan, dia datang kepada Yesus. Ya kan gitu. Dia datang kepada Yesus, dia sujud di bawah kaki Yesus. Oke, saya sedikit ini karena Bapak bicara, kita lihat dalilnya gitu ya, ayatnya Pak ya, ayat 7. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian. Telanjang Pak ini sudah ya, tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah. Nah, tetapi dalam pekuburan. Jadi betul ya, dia datang ya. Lalu dia 28 Bu, ketika melihat Yesus, si pria ini ia berteriak lalu sujud di hadapannya. Gitu. Iya. Ya, ayat 8 ya, ketika ia melihat Yesus, jadi datang ya. Dalam kondisi benar sudah gila gitu, tanda kutip gitu ya, melihat Yesus dan berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Nah ini yang Bapak mau jelaskan tadi, datang dengan kerendahan hati. Lanjutkan. Jadi kalau kita mau dipulihkan total hidup kita oleh Tuhan Yesus, datanglah kepada Dia tersungkur, kita sujud dengan rendah hati, kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan hidup kita, gitu loh. Ya. Lalu yang kedua, setelah kita datang sujud di hadapannya dengan kerendahan hati, kita berserah kepada Dia, gitu loh.
Jangan pernah sisakan sedikit pun persoalan dalam hidup kita. Tapi serahkanlah semuanya. Makanya kan Bu, ada firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi datang kepada Yesus, bawa semua beban hidupmu. Jangan pernah sisakan sedikit pun dalam hatimu, dalam jiwamu, dalam tubuhmu. Tapi serahkanlah semuanya kepada Yesus. Karena dia berkuasa. Makanya kata Ibu Pendeta tadi kan, kuasa Yesus tetap sama. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Gitu. Itu Ibrani yang mengatakan Pak ya. Pasal 18 ayat yang ke-8. Oke. Saat orang datang kepada Yesus, seringkali orang hanya menyerahkan masalahnya, tapi saat Yesus berbicara dia sulit untuk melakukan apa yang Yesus katakan. Yang menarik adalah di persekutuan blessing beberapa waktu lalu Bapak hadir, itu jurnal bersama Yesus itu menarik sekali gitu. Bagaimana, apakah aku hari ini saat aku makan, saat aku sarapan, apakah aku memikirkan Yesus? Saat aku bekerja, apakah aku memikirkan Yesus? Saat apapun, apakah aku memikirkan Yesus? Bagaimana Pak agar orang bisa melakukan, orang Kristen, orang percaya begitu ya. Saat dia datang pada Yesus dan Tuhan kan otomatis berbicara kepadanya. Lalu menjadi orang yang mau jadi pelaku firman itu Pak. Gitu. Gimana Pak? Iya. Jadi memang kita bersyukur. Kenapa? Karena kan sekalipun kita mungkin tidak bisa melihat face to face, bertemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi kan kita kan diutus Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah ini salah satu fungsi Roh Kudus itu. Berapa minggu lalu kan kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan hari pencurahan Roh Kudus. Jadi sebenarnya Tuhan tuh tidak jauh dari kita. Itu kuasa Yesus tuh tetap nyata dalam hidup kita, dekat dengan diri kita, ada dalam diri kita. Hanya memang terkadang atau sering kita ragu, khawatir. Ini jangan-jangan betul enggak? Jangan-jangan bisa enggak? Aku disembuhkan, aku dipulihkan. Jangan-jangan, akhirnya apa? Akhirnya kuasa Yesus yang dalam diri kita tuh tidak bekerja secara maksimal. Kenapa? Karena kita masih punya keraguan. Nah, makanya pentingnya mengapa kita menyerahkan secara total, apapun itu. Ya kan? Makanya kayak jurnal with Jesus itu kan. Kita lagi makan memikirkan Yesus, kita lagi bekerja memikirkan Yesus, kita lagi duduk memikirkan Yesus. Jadi setiap aspek kehidupan kita itu dimanapun kita berada, yang kita pikirkan hanya Tuhan Yesus. Itu luar biasa. Betul Pak ya. Karena seringkali itu justru pikiran kita sendiri yang ini dan tidak memikirkan Yesus ya. Oke, pemulihan total. Jadi saya percaya bahwa pemirsa dimanapun Anda berada, orang-orang yang rindu, tidak mungkin orang itu selalu terus-menerus hidup dalam dosa lah, kalaupun ada dosa. Atau terikat dengan satu masalah, pergumulan persoalan, pasti mau lepas, mau keluar dari persoalan itu. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, mari datang kepada Yesus. Dia sanggup, dia punya kuasa untuk membebaskanmu. Dan saat Yesus berbicara, lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Dalam hidupmu hari lepas hari, maka akan engkau mengalami pemulihan secara total. Pemirsa dimanapun Anda berada bersama kami dalam acara Indonesia Bertakwa segmen Mimbar Agama Kristen. Jangan kemana-mana karena kami segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sesali menggiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga
menggiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali menggiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, menggiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Selama-lamanya, seumur hidupku melayani Tuhan ya. Pemirsa, kita dalam acara Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen. Bicara tentang satu tema yang luar biasa hari ini, kuasa Yesus membebaskan dan mengutus seseorang yang sudah ya dianggap gila, sudah telanjang, tidak lagi tinggal di rumah dan tinggalnya di pekuburan. Kerasukan banyak roh jahat. Bukan hanya Lucifernya barangkali ini ya, tapi juga roh-roh yang begitu banyak ya. Pemirsa terkasih, saat engkau sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau tentunya bersyukur atas pengorbanan yang Dia lakukan, atas setiap kebaikan dan kemurahan dalam hidupmu. Dan apa seharusnya yang engkau lakukan? Mari kita belajar juga dari orang gerasa yang dibebaskan oleh kuasa Yesus. Silakan Pak Pendeta. Ya. Poin yang ketiga, Bu Pendeta, kita melihat bahwa kuasa Yesus itu mengutus, ya, di mana di ayat 38 dan 39 yang kita baca tadi, bagaimana ketika orang gerasa ini disembuhkan, dipulihkan dari kerasukan banyak roh jahat dalam dirinya, ya, dia dipanggil oleh Yesus, dia diutus oleh Yesus untuk pergi, kan begitu. Nah, orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus ini dan dipulihkan oleh Yesus, ternyata dia punya kerinduan untuk ikut Yesus, sama seperti murid-murid lain. Gitu. Nah, artinya kita lihat di sini bagaimana si orang gerasa ini terjadi pertobatan itu, yang tadinya dia kerasukan roh jahat, banyak roh jahat ada dalam dirinya, ya kan gitu. Dia sudah gila, ya kan gitu. Tidak lagi di rumah. Tidak lagi di rumah, di pekuburan. Lalu tangan kakinya diikat, ya. Artinya sebenarnya kalau secara manusiawi tidak ada lagi harapan. Betul. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, dia dipulihkan, dia menjadi sehat kembali. Nah, dia ingin ikut Yesus. Terjadi, ini bukti pertobatan yang sejati. Artinya kalau orang berjumpa dengan Yesus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, tidak mungkin dia tidak mengalami pertobatan. Gitu Bu Pendeta. Kan begitu? Iya. Terjadi pertobatan yang sejati. Harusnya begitu. Iya. Lalu kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus juga mengutus dia, akhirnya bukan menjadi murid, salah seorang murid bukan. Tetapi Tuhan Yesus mengutus dia untuk pergi kembali ke rumahnya, untuk pergi kembali ke masyarakatnya, ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya apa? Si orang
yang disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus ini diminta untuk menjadi saksi di tengah-tengah masyarakatnya. Untuk apa? Memberitakan perbuatan besar yang Allah sudah perbuat dalam dirinya melalui Yesus. Ini luar biasanya. Artinya Yesus tidak mau ketika orang itu sudah dipulihkan, disembuhkan, dia berdiam diri saja. Tetapi pergi, ceritakan, beritakan kepada setiap orang. Bagaimana perbuatan Allah yang besar itu, kasih Allah yang besar itu, yang sudah memulihkan hidupnya. Supaya orang lain juga dipulihkan, supaya orang lain juga dikuatkan. Seperti itu, Bu Pendeta. Iya. Di ayatnya yang 39, pemirsa terkasih, dikatakan demikian. Pulanglah, ini Yesus yang berkata, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. Ya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Yang tadinya tidak lagi bersama dengan keluarga tentunya karena bicara tentang rumah ya. Mungkin keluarga pernah berusaha untuk mengobati atau apapun itu, tapi memang kondisinya parah ya. Sehingga barangkali keluarga pun sudah lepas tangan. Karena ini pun dirantai juga lepas terus begitu kan ya. Tetapi saat dia berjumpa Yesus, percaya kepada Yesus, dan Yesus menyatakan kuasanya, otoritasnya terhadap kuasa gelap ya. Dan orang itu sembuh, Tuhan perintahkan pulang ke keluarga. Jadi saat kita disembuh, dipulihkan oleh Tuhan, jadi kesaksian bagi keluarga, juga bagi masyarakat. Mungkin Pak Pendeta bisa memberi himbauan atau apa kepada pemirsa. Engkau mengalami apa dan bagaimana engkau sudah menjadi saksi bagi keluarga dan masyarakat. Ya, makasih Bu Pendeta. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, jadi kalau hidup kita memang sudah dipulihkan, disembuhkan, dilawat, mengalami kasih Tuhan, Tuhan ingin Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan diam, jangan statis, jangan menjadi jemaat yang pasif, jangan menjadi orang-orang Kristen yang egois. Gitu. Melainkan Yesus perintahkan kita ceritakan, beritakan, sampaikan. Sama seperti orang gereja tadi. Ya kan? Tuhan Yesus perintahkan pergi pulang ke rumahmu, ceritakan keliling. Ceritakan kepada semua orang bagaimana perbuatan Allah yang begitu besar, yang sudah menyembuhkan, membebaskan, memulihkan hidupmu. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Ketika engkau dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, engkau dibebaskan oleh Tuhan dari ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan dosa, ingat, ceritakan, jadi kesaksian, sharing, gitu. Share bagaimana perbuatan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu kepada setiap orang, supaya orang lain pun mengalami itu, supaya lewat apa yang kita saksikan itu orang percaya dan mengalami. Oh, ternyata betul loh, kasih Tuhan itu nyata, real. Kenapa? Aku juga mengalami itu. Bukan hanya dia mengalami, tapi aku juga mengalami yang serupa dengan apa yang dia ceritakan. Ternyata betul, benar. Seperti kata Bu Pendeta mengatakan bahwa kuasa Yesus tidak berubah. Dari dahulu, sekarang, bahkan selamanya, kuasa Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah. Nah, gitu, karena dia kekal ya. Iya. Alfa dan Omega. Ya. Nah, saat orang ini disembuhkan, kemudian dia kembali ke rumah atau apapun, dan tentunya masyarakat juga itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana tanggapan atau respon masyarakat? Banyak Pak Pendeta. Ya, kalau kita lihat tadi dalam teks yang kita baca tadi di ayat 39, tidak ada satu orang pun yang menolak dia. Tidak ada satu orang pun yang mengusir dia. Artinya ketika dia disembuhkan, dan orang banyak tuh melihat loh Bu Pendeta. Jadi bukan tidak ada saksinya. Banyak orang-orang melihat kesembuhan, pembebasan dari roh jahat atas orang tadi. Sehingga orang pun percaya dengan apa yang diceritakan itu. Ya kan gitu. Karena mereka juga saksi mata. Artinya orang lain pun ketika si orang gereja ini yang sudah dibebaskan ini menceritakan, menyaksikan bagaimana perbuatan besar Allah atas hidupnya, dia dibebaskan dari roh-roh jahat yang legion tadi. Orang percaya, menerima dia. Artinya apa yang dia sharingkan, saksikan itu jadi berkat bagi orang banyak masyarakatnya. Seperti itu Bu Pendeta. Iya, termasuk keluarganya pasti. Iya, keluarganya pasti. Luar biasa mungkin karena dia yang sudah tidak dianggap ya, sudah dibuang atau malu ya keluarga dengan kondisi anggota keluarga yang demikian. Tapi satu hal yang luar biasa,
keajaiban Tuhan terjadi. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, sekali lagi saya katakan bahwa apapun pergumulan persoalan hidupmu, seberat apapun itu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh kuasa Yesus. Karena kuasa Yesus dahulu, sekarang, sampai selamanya. Ibrani 13 ayat 8 itu luar biasa mengingatkan kepada kita semua pemirsa dimanapun Anda berada. Oke, kita melihat di sini tentang kesaksian dari orang Gerasa ini. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu. Ini kenapa Pak Pendeta? Bukankah ada mujizat yang luar biasa nih baru terjadi? Tapi ada reaksi seperti ini dari orang banyak. Iya, karena gini Bu, jadi memang apa yang Tuhan Yesus lakukan itu spektakuler. Mungkin mereka belum pernah lihat sebelumnya. Ya mungkin juga orang-orang di Gerasa sudah tahu nih bagaimana si orang yang gila tadi, yang kerasukan roja tadi, mengerikan gitu loh. Iya. Ya kan? Tidak ada dalam benak mereka itu si orang Gerasa ini akan disembuhkan, dibebaskan. Tapi ketika mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus atas orang tadi yang kerasukan roja tadi, legion tadi, terbebaskan, dipulihkan, mereka ketakutan. Justru mereka meminta Yesus pergi. Gitu loh. Ada ketakutan. Gitu loh. Kenapa? Nah, ini kenapa? Karena kuasa Tuhan Yesus itu mengguncang kenyamanan dan ekonomi. Kenapa? Kan ada korbannya. Iya, iya. Ya kan? Segerombolan babi kan? Betul. Ya kan? Karena legion tadi minta jangan mereka dilemparkan ke jurang maut. Tapi meminta untuk mereka masuk ke dalam babi-babi itu. Sehingga ada banyak itu babi kan? Kalau kita hitung aja zaman sekarang sudah berapa itu kerugian yang dialami. Ya kan gitu. Jadi memang kuasa Yesus itu mengguncang dunia, mengguncang kenyamanan mereka, ekonomi mereka. Nah itu. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, apa yang kita bisa dapatkan ya? Bahwa memang tidak semua orang itu, Bu Pendeta, siap untuk menerima perubahan dari Tuhan. Nah, itu. Ini persoalannya yang sering terjadi kan itu. Kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Banyak orang mau dipulihkan, disembuhkan, ya kan? Dilawat. Tapi persoalannya apakah setiap orang itu siap menerima perubahan dari Tuhan Yesus? Nah itu. Mau tidak berubah, ya kan? Kamu kan sudah disembuhkan nih. Kamu kan sudah dipulihkan. Kamu kan sudah dilawat oleh Tuhan. Sekarang kuncinya mau tidak kamu berubah? Mau tidak kamu itu meninggalkan kenyamanan hidupmu? Mau tidak engkau setia mengikut Yesus? Maukah engkau meninggalkan segala-galanya? Ya kan? Dunia ini, kedagingan ini hanya untuk menjadi murid Yesus yang setia. Nah gitu Bu Pendeta. Oke, kita lihat dalam ayat 31 itu bahwa lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Setan sudah pasti binasa ya Pak? Binasa. Sudah pasti binasa ya. Dan Tuhan juga berkuasa untuk memberi dan mengambil sesuatu ya. Contohnya babi-babi itu kan lambang daripada harta kekayaan gitu ya. Dan orang-orang ini kan marah. Kalau kita lihat di video ya Pak, bukan video, di film ya. Di film gitu ya. Saat setan-setan itu masuk ke babi-babi itu, lalu babi-babi itu terjun ke jurang. Mereka marah kan. Pergi gitu mereka usir Yesus. Bagaimana Pak? Aplikasinya dalam kehidupan kita orang percaya, apakah kita saat Yesus mau mengubah hidup kita, tapi ada hal-hal berharga dalam diri kita yang juga Yesus mau kita serahkan itu. Contohnya pemuda kaya. Dan itu yang kadangkala membuat orang sudah datang pada Yesus sulit mengalami pemulihan secara total. Pak bisa ada masukan? Iya, makasih Bu Rita. Ya, kenapa kita sulit untuk datang kepada Yesus, dekat kepada Yesus, ya kan, untuk berubah. Karena memang mungkin ada satu hal yang paling berharga dalam hidup kita, kedagingan kita yang masih melekat. Padahal firman Tuhan katakan lepaskan itu, karena tidak ada gunanya. Bahkan hartamu mau sebesar apapun hartamu di dunia ini, kalau hatimu melekat kepada hartamu, binasa. Makanya kan Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikut aku. Iya. Mungkin Tuhan sudah datang, Anda datang pada Tuhan dan Tuhan sudah
melawat saudara, menolong membebaskan saudara. Tapi kok akhirnya saudara mungkin belum pulih secara total. Barangkali ada segerombolan babi kekayaan yang Anda masih dunia. pegang. Ya, hal-hal keduniawian yang masih Anda pegang. Serahkan secara total kepada Tuhan. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah iklan yang berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa terkasih, dalam acara Indonesia Bertakwa, segmen Mimbar Agama Kristen bersama saya Pendeta Sylvia Magdalena dan narasumber kita Pendeta Bagus. Kita akan mendengarkan kesimpulan. Silakan Pak Pendeta. Ya, makasih Bu Pendeta. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari apa yang tadi sudah kita baca, dengar dan renungkan, ada 4 hal yang bisa kita simpulkan untuk aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkuasa membebaskan dari kuasa gelap. Amin. Jadi kalau hidup kita masih diliputi oleh kuasa-kuasa kegelapan, kalau hidup kita masih mengalami ketakutan, kekhawatiran, ingat kepada Yesus. Bahwa Yesus berkuasa membebaskan dari kuasa apapun. Karena dia Tuhan, dia penguasa, dia pemilik hidup kita. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup yang hancur. Itu. Kuncinya apa? Datang kepada Yesus. Sama seperti orang Gerasa tadi. Dia tersungkur, dia sujud. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita yang hancur. Seberapa hancur hidup kita, tidak ada hal yang tidak mungkin Yesus perbuat, Yesus pulihkan, Yesus bebaskan dalam hidup kita. Yang ketiga, pemulihan membawa panggilan untuk bersaksi. Jadi ketika hidupmu dipulihkan, disembuhkan, segala kekhawatiran, ketakutan sirna dalam hidupmu karena Yesus, yakinlah Bapak Ibu Saudaraku, pemulihan itu membawa panggilan kita untuk bersaksi, menyaksikan, men-sharingkan bagaimana perbuatan besar yang Allah lakukan dalam hidup kita. Kita bagikan kepada orang lain. Yang terakhir, yang keempat, jangan menolak Yesus hanya karena merasa tidak nyaman. Jangan pernah menolak Yesus karena hartamu. Makanya kan Bu, ada kan lagu kan sekarang lagi tren. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus hanya karena tahta. Karena semua itu semu. Ya. Itu yang abadi hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Amen. Jadi jangan pernah menolak Yesus hanya karena kita merasa tidak nyaman. Itu Bu Pendeta. Amin, amin. Baik, pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pak Pembimbing. Silakan. Ya, mari kita bersatu doa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kepada Engkau ya Bapa, Sang Sumber, di mana kami boleh ada dan boleh hidup dan menikmati segala berkat anugerah-Mu. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Bapa, firman-Mu telah berbicara bagi kami. Bagaimana kami harus selalu datang ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu ya Bapa. Dengan rendah hati, dengan terbuka, untuk kami dibebaskan dari segala macam pergumulan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan roh-roh jahat dalam hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami sama seperti orang Gerasa, ketika dibebaskan, ketika dipulihkan, dia mengalami pertobatan yang sejati. Mempunyai kerinduan untuk mengikuti Engkau, ya Tuhan Yesus. Biarlah kami sebagai umat-Mu, sebagai murid-murid-Mu, kami juga Tuhan, belajar untuk semakin setia kepada Engkau ya Tuhan. Dan mampukan kami juga ya Bapa, untuk kami mampu menyaksikan setiap perbuatan besar yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan kepada orang lain. Supaya Tuhan lewat hidup kami, orang-orang dapat mengenal Engkau. Terima kasih Bapa.
Ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Hamba berdoa Tuhan untuk TVRI, biarlah Engkau berkati TVRI ini Tuhan, para direksi, staf, karyawan, pegawai, siapapun Tuhan yang bekerja di TVRI ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi setiap masyarakat yang ada di Sumatera Selatan ini Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, berkati setiap hamba-Mu Tuhan, dan juga Tuhan untuk pemerintahan kami Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan, baik presiden, wakil presiden maupun semuanya Tuhan, Engkau berkati sampai di pedesaan, RT dan RW Tuhan, supaya menjadi pemimpin kami yang bijak, yang dapat membawa bangsa kami menjadi bangsa yang senantiasa damai, aman, maju, sejahtera. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Ampuni kami ya Bapak atas segala dosa dan kelemahan kami, supaya kami senantiasa layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih-Mu menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak